terlihat ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Nah, ini satu contoh aja. Jadi kita beri edukasi ke masyarakat berkaitan dengan COVID ya. COVID itu di mana obat herbal itu bisa digunakan untuk preventif atau kuratif pencegahan untuk COVID gitu. Nah, ini dalam hal ini untuk meningkatkan sistem imun. Nah, ini saya sampaikan saat kultum ya, kultum di masjid banyak jamaah itu karena ini dulu saya sampaikan saat tingginya angka kasus COVID. Gitu. Jadi intinya adalah bahwa COVID itu adalah sesuatu yang perlu disikapi. Kemudian kita di Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman hayati, ya kan, ada 30.000 spesies tumbuhan, kemudian 9.600-nya itu diduga memiliki khasiat obat. Nah, kemudian pemanfaatan herbal itu juga sudah menjadi budaya masyarakat. Itu kita lihat dari penelitian dari Kemenkes itu kita lihat penggunaan obat tradisional itu sangat tinggi ya. Yang paling banyak penggunaan jahe, kencur, temulawak, meniran dan mengkudu. Nah, ini yang paling banyak digunakan di masyarakat. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan COVID sendiri ya, Kemenkes dia sudah menerbitkan formularium suplemen herbal untuk penanganan COVID ya melalui Badan POM. Nah, sedangkan Kemenkes sendiri kan sudah sebelumnya menurunkan formularium ramuan obat tradisional Indonesia gitu. Nah, sedangkan kaitannya dengan COVID sendiri itu arahnya obat herbal itu lebih ke nanti sebagai antivirus dan juga bisa untuk meningkatkan sistem imun ya. Dengan sistem peningkatan sistem imun ini harapannya masyarakat ya lebih tahan terhadap serangan virus COVID. Nah, ini satu komposisi jamu yang ada di masyarakat ya, yang ini sudah empiris terbukti bisa mengobati dan mencegah COVID-19. Nah, ini ada menggunakan kelor, meniran, kunyit, sambiloto, jahe merah ya. Kalau dalam bentuk kering nanti ini komposisinya ini 5 gram kelor, 3 gram meniran, 2 gram kunyit, 0,75 sambiloto dan 3 gram jahe merah. Cara pembuatannya pun mudah, itu cukup disiapkan air ya, direbus dalam panci stainless. Kemudian dididihkan, tambahkan ini ramuannya ini tadi, gitu. Kemudian sampai mendidih, itu. Kemudian didinginkan, kemudian dituang. Nah, kemudian karena di sini ada sambiloto ya, yang agak pahit, gitu. Tapi sambiloto ini sebenarnya sangat efektif untuk antiviral juga untuk sistem imun. Nah, ini bisa ditambahkan madu maupun perasan jeruk ya untuk cita rasanya. Itu. Bagaimana cara penggunaannya? Itu untuk pencegahan diminum 2 hari sekali 1 gelas ya 200 ml. Nah, ini kita nanti buat 1,5 liter ya. Mungkin karena menguap dan sebagainya jadinya kurang lebih 1 liter lebih sedikit, jadi ada sekitar 5 gelas. Untuk pengobatan bisa 2 kali 2 gelas ya, 2 kali 2 gelas. Kalau ini digunakan orang yang terkonfirmasi positif, sambil nanti diperbanyak dengan air putih gitu. Nah, ini implementasi yang aplikatif di masyarakat ya. Pada waktu itu angka COVID sangat tinggi, orang takut beribadah ke masjid, sehingga kita hadir di situ sebagai seorang yang kompetensi di situ. Sengaja saya cantumkan gelar karena kita harus
mengedukasi masyarakat bahwa kita itu adalah orang yang kompeten di bidang itu, begitu. Jadi seorang farmasis yang memang kita itu menguasai bidang itu, sedangkan masyarakat itu terkadang ya dia dapat artikel melalui WA apa dan sebagainya, itu belum tentu benar ya, sekedar share dan sebagainya, sehingga bisa jadi itu informasi yang tidak benar sehingga beredar di masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan Islam ya, bahwa di Al-Qur'an sendiri itu sebutkan bermacam-macam tumbuhan itu. Jadi Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup, dan ternyata di dalamnya itu ada bermacam-macam tumbuhan yang disebutkan. Ada 23 jenis tumbuhan yang disebutkan pada 29 surat dan tercantum pada 73 ayat itu. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat pada masyarakat ya, karena Al-Qur'an kan sumbernya dari firman Allah langsung gitu. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya melalui konsep sains Islam agar tumbuhan tersebut dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, gitu. Oleh karena itu Allah itu menyediakan ribuan jenis tanaman yang mayoritas juga di Indonesia itu ada. Bagaimana kita mengeksplorasinya ya menjadi kewajiban kita untuk mengolahnya, sehingga endingnya apa? Dapat meningkatkan kesehatan sehingga kita dapat istiqomah beribadah begitu. Nah, ini contoh aja satu artikel yang saya sampaikan di kegiatan-kegiatan masjid ya, baik itu di pengajian maupun di aktivitas yang lain. Nah, kemudian kaitannya dengan kajian pemanfaatan tanaman obat ya berdasarkan Al-Qur'an, silahkan nanti kalian pelajari dulu satu buku yang cukup bagus ya. Nah, saya kira kemarin juga saya sempat menyampaikan ini di mata kuliah yang ada di Prodi, tapi kan ini tidak semua angkatan menerima. Nah, ini terkait dengan tumbuhan obat di dalam Al-Qur'an ya. Ini perspektif sains Islam bidang farmakologi gitu. Nanti di situ ada beberapa konten yang cukup bagus ya berkaitan dengan tumbuhan apa saja yang di dalam Al-Qur'an, kemudian khasiatnya apa ya, kemudian kita lihat data-data ilmiahnya yang mendukung begitu, sehingga itu nanti dapat diimplementasikan di dalam keseharian kita itu. Jadi ini nanti akan ada satu sesi yang kita membedah tumbuhan obat di dalam Al-Qur'an.